Assalamualaikum Bu Sukma. Apa Waalaikumsalam kabarnya warahmatullahi nih? wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sukma hari ini? Alhamdulillah Bu, baik, tapi suasana hati lagi ada yang diganjali Bu. Waduh, apa tuh Bu yang mengganjal nih Bu? Ini Bu mengenai yang pertama, selain saya jadi CGP, saya juga ibaratnya banyak tugas tambahan, baik itu jadi wali kelas, guru mapel maupun jadi bimbingan. Yang jadi permasalahan saya yang utama itu berhubungan dengan siswa Ibu, dengan keadaan murid saya dalam guru mapel tersebut Ibu. Mm-mm. Apa ya Bu Sukma permasalahannya dengan yang siswa tadi yang kata Ibu Sukma tadi? Ini Ibu, siswa tersebut dalam mapel saya, khususnya mapel dia sering terlambat. Saya sudah berusaha, ibaratnya sudah memberikan pengarahan, penjelasan dan khususnya pendekatan kepada dia, tapi tidak ada perubahan itu Ibu. Oke, baik Bu ya. Jadi kita ini kan ngobrolnya ini nggak lama Bu ya, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, kira-kira apa sih yang ingin kita dapetin dari obrolan kita ini Bu? Yang saya ingin dapatkan dari hasil obrolan kita ini kalau bisa ini ada solusinya, bagaimana penyelesaian ibaratnya siswa tersebut yang tadi ibaratnya sering terlambat sekarang tidak lagi terlambat Ibu hingga menjadi rajin. Baik Bu, jadi tadi permasalahan Ibu itu selain dari tugas Ibu yang banyak, terutama ini permasalahannya adalah siswa Ibu tuh sering datang terlambat ya Bu ya, gitu kan ya. Baik Bu, kalau gitu Bu, selain dari siswa yang terlambat tadi tuh Bu ya, kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan siswa tersebut datang terlambat? Pernah nggak tuh Bu Ibu tanya atau gimana gitu Bu? Baik Ibu, saya pernah melakukan pendekatan lalu bertanya sama dia kenapa sering terlambat. Nah, jawabannya itu karena dia ibaratnya karena sering banyak tugas yang diberikan. Padahal kalau saya selidiki, saya tanya-tanya dengan seluruh guru mapel, ada tidak ini tugas-tugas yang diberikan? Ada, tapi itu hanya dilakukan di sekolah, tidak dibawa ke rumah itu. Terus saya lalu melakukan lagi pendekatan sama tuh anak, tidak hanya dari ibaratnya anak sendiri, tetapi nanya kepada orang tuanya. Jawaban dari orang tuanya, dia membantu orang tuanya untuk bekerja, Ibu. Karena sepulang sekolah, lalu ibaratnya dia membantu orang tuanya di kebun, itu Ibu. Gitu ya, Mbak. Jadi ini permasalahannya anak tersebut itu datang terlambat karena beralasan bahwa banyak tugas yang diberikan, kemudian karena dia itu membantu orang tuanya, Bu ya. Begitu ya, Bu. Benar ya? Ya Ibu. Oke, jadi Bu, ada nggak Bu faktor lain yang menyebabkan anak tersebut datang terlambat, Bu, selain dari dua faktor yang Ibu sebut yang tadi, Bu? Nah, setelah itu saya juga ibaratnya selalu juga pendekatan-pendekatan terhadap dia dan juga pendekatan dengan orang tuanya. Dari hasil pendekatan saya tadi ibaratnya tuh ternyata anak tersebut karena saya sudah kerjasama dengan orang tuanya, jadi ibaratnya anak tersebut juga dapat pembinaan dari orang tuanya, sudah berkurang untuk terlambatnya. Akan tetapi, nah sama teman-temannya itu dia terpengaruh lagi Bu terhadap lingkungannya dalam bentuk main game online itu Ibu. Itu yang saya susah, yang jadi pemikiran utama saya. Padahal kemarin sudah mulai ibaratnya anak itu rajin, ibaratnya sudah terus selang dari 1 bulan anak tersebut rajin, kambuh lagi. Kenapa saya pendekatan lagi, akhirnya dia ini kenapa nak? Jawabannya sama saya pun tanya sama teman-temannya, mereka karena terpengaruh lingkungan, dia jawab karena sering main game sampai malam. Itu Ibu. Begitu ya, Bu ya. Jadi, um,
dari Ibu yang sudah Ibu lakukan itu Bu ya. Nah ini tadi kan katanya tadi suka main game online ya Bu, ternyata ya selain dari dia membantu orang tuanya. Kemudian Bu, kalau menurut Ibu dari apa yang sudah Ibu lakukan tersebut Bu ya, kalau ada rentang 1 sampai 10, Ibu sekarang ini berada di level angka berapa nih Bu? Terus ingin mencapai level angka berapa gitu Bu? Kalau dari hasil yang saya lakukan selama ini, saya berada di level 6, Ibu. 6 Hmm, dengan segala terus usaha pengennya yang sudah saya lakukan, dan untuk mengalami bahan supaya anak itu tambah rajin, saya menginginkan kalau bisa itu ada di level 8, Ibu. oh gitu ya Bu. Jadi Ibu dari level 6 pengen nantinya bisa mencapai level 8 gitu ya Bu ya. Oke Bu, kalau begitu Bu, rencana Ibu apa nih Bu untuk mencapai level 8 tersebut dari level 6 tadi? Baik Ibu, dari yang sudah saya lakukan, rencana yang akan saya lakukan, selain kerjasama dengan orang tua, yang pertama, saya akan lihat dulu kehadiran. Dari kehadirannya, itu apabila masih kurang, itu akan saya ya akan mengirimkan surat panggilan orang tua. Dengan surat panggilan orang tua, apabila surat panggilan dari orang tua tersebut orang tuanya sudah dipanggil, lalu masih juga tidak ada perubahan, maka saya akan kerjasama dengan wali kelas. Dari wali kelas, terus juga nanti saya mengikuti alur dari wali kelas itu nantinya kerjasama ke guru BK, Ibu. Dari guru BK nanti kerjasama lagi. Seandainya dari guru BK pun anak itu ibaratnya sudah ada perubahan tetapi belum maksimal, maka kerjasamanya lagi dengan kesiswaan. Nah, dari situ nanti gimana prosesnya, nanti kami sama-sama dengan para beberapa orang tadi yang saya sebutkan tadi itu nanti hasilnya bagaimana untuk melihat ke depan anak tersebut, apakah ada perubahan atau tidak, Ibu. Baik Bu, dari rencana yang sudah Ibu ungkapkan tadi Bu ya, kira-kira kapan Ibu mau mulai aksi nyatanya itu Bu? Mau Untuk menindaklanjutinya? baik Ibu, untuk aksi nyatanya itu akan saya lakukan insya Allah 2 hari ke depan, Ibu, dari sekarang. Ini hari Senin, kemungkinan saya akan memanggilnya hari Rabu. Saya akan mengirim surat itu besok, tapi besok hari Selasa, hari Rabunya itu akan orang tuanya akan datang. Karena surat itu kan kita kirim dulu, dari kita kirim baru besoknya orang tuanya itu baru datang, Ibu, ke sekolah. Oke Bu, oh ya Bu, kalau gitu Bu dari yang Ibu sampaikan tadi Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi Bu, kira-kira kapan nih Bu kita mau ngobrol lagi Bu? Untuk melihat perkembangan, karena saya mau tahu dong perkembangannya gimana Bu, supaya kita bisa melihat dan memantaunya kan Bu ya, sama-sama kita lihat, sama-sama kita selesaikan Bu. Jadi kapan nih Bu kita bisa ngobrol lagi untuk membahas yang perkembangan tersebut? Dari panggilan tadi kan saya sudah mengadakan panggilan. Dari yang tindakan yang aksi saya lakukan tadi, kurang lebih saya akan melihatnya 1 minggu ke depan, Ibu. Dari hari Rabu berarti 1 minggu ke depan itu akan saya lihat bagaimana anak itu. Semoga saja ada perubahan dan juga dia juga semakin baik dan rajin, Ibu. Baik Bu, saya yakin Ibu bisa mengatasinya Bu ya, sudah melakukan aksi yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan baik, dan saya yakin hasilnya akan juga lebih baik Bu ya. Oke Bu, mungkin gitu aja Bu yang ngobrol kita hari ini Bu ya, kita ketemu lagi minggu depan Bu ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu atas Baik semua Bu, sarannya. ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Pak Toyib? Kelihatannya segar banget nih. Alhamdulillah baik. Cuman ada hal-hal yang harus ingin disampaikan ini Bu. Kebetulan ada yang menyangkut di hati nih.
Apaan tuh? Apa kalau boleh saya tahu apa itu yang menyangkut di hati? Kita bisa share-share, Pak. Eh, Kita saling sharing. Ibaratnya kita hanya punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit, Bapak. Gimana? Bisa kan? Bisa Bu. Oke, ceritakanlah, Pak. Kebetulan ini kan ada kebetulan ini kan ada siswa saya eh, yang bermasalah. Di kelas saya itu ada siswa yang setiap hari Kamis itu datangnya terlambat terus gitu. Jadi akhirnya ada guru BK termasuk wakil kesiswaan itu sudah memanggilnya sehingga eh, tidak ada titik temu gitu kan. Jadi apa yang disampaikan oleh guru itu hampir semuanya tidak ada jawaban. Padahal di hari-hari lain di kegiatan sekolah siswa ini riang gitu. Tapi ketika ditanya nggak ada jawaban, bahasanya tuh katakanlah mendiam gitu. Katakan kalau ditanya masalah ini. Lalu kalau saya boleh tahu itu ada tidak ini jalan keluarnya dari Pak Thayyib, pemikiran Pak Thayyib supaya yang dari permasalahan Bapak tadi bisa terselesaikan itu. Ada nggak? Bisa terjawab itu. Jadi kebetulan eh, karena dipanggil oleh saya pernah memanggil menggunakan surat, orang tuanya itu tidak hadir, kemudian bahkan sampai wakil kepala sekolah memanggil juga tidak hadir. Jadi saya selaku wali kelas berinisiatif datang ke rumahnya, kira-kira ingin menanyakan kira-kira apa permasalahannya. Jadi singkat ceritanya, ketika saya datang ke sana, oh ternyata eh, yang motor yang digunakan setiap hari Kamis itu dipakai oleh orang tuanya untuk mengantar jualan, karena orang tuanya itu setiap hari Kamis jualan. Jadi untuk mengantar barang dulu, karena motor yang biasanya digunakan oleh orang tuanya itu kan sedang rusak, sehingga jadi harus menunggu dulu untuk berangkat ke sekolah. Nah, hal ini kan tidak tersampaikan ke sekolah karena anak yang bersangkutan ini tidak mau cerita. Akhirnya ketika saya datang ke sekolah ada titik terang, ternyata orang tuanya eh, bukannya tidak mau hadir karena memang ada kegiatan, kebetulan waktu itu ada kegiatan sehingga tidak bisa berkomunikasi. Dan akhirnya ketemulah permasalahannya bahwa ternyata setiap hari Kamis itu hampir 3 bulan ini siswa itu sering datang terlambat tuh karena motornya itu digunakan oleh orang tuanya. Nah, yang jadi permasalahan saya ini ketika sudah saya sampaikan ke pihak teman-teman rekan kerja, ini masih ada sebagian guru yang tidak menerima hal itu karena mereka beranggapan ya aturan tetap aturan gitu kan. Kalau kita spesialkan bagaimana dengan yang lain gitu kan, seperti itu. Makanya saya agak sedikit galau jadinya. Ketika mau membela anak, ya anak juga kan kondisinya memang keadaan. Ketika mau menyampaikan kepada teman-teman, ya memang aturannya memang seperti itu. Begitu Ibu. Baik Bapak, dari solusi yang telah Bapak temui, yang telah Bapak temukan tadi, nah harapan Bapak, nah setelah Bapak hal tersebut, sekarang Bapak kalau boleh ada di level berapa Bapak? Dan terus apa yang akan dari level sekarang? Nah, seandainya ada nggak yang ingin diharapkan oleh Bapak mau ke level berapa dalam perubahan ini nantinya? Kalau ingin saya itu Bu, posisi saya itu kan saya merasa sekarang itu di posisi 6. Yang saya inginkan itu kan di posisi 8, kalau bisa itu lebih. Jadi untuk lebih ke situ kan harus perjuangannya itu memang harus lebih keras lagi gitu kan. Dari level yang sekarang, ini Bapak inginkan di level 8. Nah, harapan Bapak setelah ada perubahan itu bagaimana, Bapak?
Eh, harapan saya ya bahwa yang pertama itu ada solusi bersama. Jadi bagaimana sekolah memberi jalan keluar, kemudian pihak orang tua juga memahami bahwa pentingnya jadi pendidikan bagi anaknya. Jadi jangan sampai kekhususan itu justru menjadi bumerang bagi sekolah. Oke Bapak, kira-kira dari strategi yang Bapak lakukan, ada tidak strategi lain yang ingin Bapak lakukan supaya lebih nyaman atau lebih ibaratnya ada yang pendukungnya, itu gimana Bapak? Eh, yang ingin saya yang saya rencanakan itu saya dalam waktu dekat ini saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah sekaligus dengan wakil kesiswaan termasuk guru BK. Jadi bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jangan sampai hal ini justru berlarut-larut karena memang orang tuanya juga menyampaikan memang keadaan ekonominya yang menjadikan hal seperti ini. Artinya memang bukan karena suatu kesengajaan yang terjadi, karena ini memang faktor ekonomi yang yang terjadi hal ini. Dari acara yang seperti yang solusi yang Bapak lakukan tadi, terus kegiatan yang Bapak sebutkan tadi, dan spot-spot yang diberikan tadi, yang para pendukungnya tadi. Nah, untuk sebagai gambaran, apakah Ya ada Bu, ibaratnya melakukan yang lain? jadi rencananya itu saya ingin menemui kepala sekolah itu. Kebetulan kepala sekolah kami hari ini kan ada kegiatan di dinas dan besok pagi itu sudah ada di sekolah. Jadi rencananya besok itu pada saat beliau hadir di sekolah, eh, saya ingin langsung berkonsultasi secara langsung karena tadi sore saya sempat WA, kapan Pak masuk ke sekolah gitu. Dan alhamdulillah ada jawabannya, memang kondisinya sedang dalam perjalanan. Jadi sehingga insya Allah besok itu sudah bisa berjumpa dengan kepala sekolah. Jadi harapan saya dengan adanya berjumpa dengan kepala sekolah ada titik terang lah, katakanlah solusi dari permasalahan ini. Dari rencana aksi yang telah Bapak lakukan, terus solusi yang Bapak berikan. Nah, dari hasil tersebut, kemungkinan waktu kapan yang akan ada hal yang untuk ketemu lagi? Perlu ada pertanyaan lain lagi enggak? Kapan yang kita bisa ketemu Uh, lagi? Mungkin hari Kamis Bu, karena besok itu Selasa saya ingin ngobrol dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian setelah berkonsultasi dengan kepala sekolah, saya rencananya menyampaikan hasil diskusi itu kepada guru BK dan wakil kesiswaan supaya ada tindak lanjut, sehingga tindak lanjutnya itu sudah terpecahkan, katakanlah sudah ada solusi, sehingga bisa nanti dengan Ibu Sukmar ini kita bisa berkomunikasi dengan hasil yang sudah kurang lebih sudah yang diinginkan gitu Bu. Baik Bapak, terima kasih waktu kita karena nggak terlalu banyak ya Pak ya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi spot. Semoga saja hati Bapak tidak lagi ibaratnya tidak lagi ada bimbangnya atau tidak ada lagi ganjalan di hati ya Pak ya. Iya Bu, alhamdulillah dengan kita bercerita berbagi, alhamdulillah ada titik terangnya Bu sebagai penguatan saya. Pak, seandainya Bapak butuh waktu, nggak apa-apa, silahkan kapan aja Bapak butuh. Apabila setelah selesai ketemu rencana yang Bapak lakukan tadi. Siap Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Baik, saya kira cukup ya Pak ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Taib.
Gimana kabarnya hari ini? Iya Pak, kabar saya alhamdulillah sehat Pak. Cuman ini saya lagi bingung nih Pak, ada masalah sedikit. Jadi anak saya, siswa saya itu Pak, ada beberapa yang suka mengganggu temennya waktu jam pelajaran di kelas gitu Pak. Jadi saya bingung ngadepinnya itu kayak gimana gitu ya, supaya anak ini bisa sadar bahwa perilakunya itu kurang baik. Baik Bu. Jadi eh, dalam perbincangan ini mohon izin Bu ya, kurang lebih kita berbincang-bincang 10 menit. Bisa Bu kira-kira? Bisa Pak? Alhamdulillah. Baik Bu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi kan ada siswa Ibu yang eh, sering mengganggu di pelajaran Ibu. Kira-kira sering mengganggu seperti apa Bu? Ya, dia tuh suka kan ketika saya menjelaskan gitu Pak, dia suka ngajakin temennya ngobrol gitu loh Pak. Terus kayak apa gitu bosen kayak gitu loh dengan pelajaran yang saya sampaikan gitu Pak. Tapi kok saya tanya tuh kenapa dianya diem Pak, nggak mau jawab. Ibu di ini sudah melakukan pendekatan dengan yang bersangkutan belum Bu? Saya itu kemarin sempet tanya kan dengan anak tersebut Pak, ya, tapi anak itu nggak mau jawab Pak. Saya coba deketin kan, cuman memang belum terlalu intens, saya belum lama gitu Pak ngajak ngobrolnya tuh cuman sebentar kemarin itu karena terkait dengan waktu ya Pak ya. Saya kebetulan jam pelajaran saya itu habis ngajar di kelas dia mau ngajar di kelas lain Pak, jadi nggak sempet bertanya lebih lanjut. Jadi kalau menurut Ibu ini dari permasalahan ini kira-kira Ibu ini di level berapa sekarang? Kalau menurut saya Pak ya, saya mungkin beradanya di level 6 gitu Pak. Kira-kira targetnya nyampe nyampe berapa di level berapa Bu? Kalau saya Pak kepengennya ya nggak terlalu muluk sih Pak ya. Mungkin level 7,5 atau 8 itu udah cukup gitu. Untuk saat ini Pak ya. Oke Bu, dari level yang Ibu targetkan itu kira-kira sudah punya rencana aksinya belum Bu? Oke, kalau rencana saya Pak ya, saya itu mau yang pertama mau mengajak siswa tersebut ngobrol Mbak. Saya mau panggil dulu siswanya. Kira-kira ada permasalahan apa dia itu, kenapa kok sering mengganggu, kenapa sering ngajak temannya ngobrol. Saya mau tanya wawancara lah Pak istilahnya gitu Pak ya. Kemudian saya juga mau rencana saya Pak mau ngobrol-ngobrol dengan guru mata pelajaran yang mengajar waktu dia kelas 7 kemarin Pak. Kan kelas 7 kemarin bukan saya yang ngajar. Nah, ini saya baru ngajarnya. Jadi belum terlalu paham Pak dengan siswa tersebut. Jadi mau saya tanya dulu apakah di kelas 7 itu seperti apa dia itu. Nah, kemudian rencana saya selanjutnya Pak, mungkin saya mau ngajak ngobrol dengan orang tuanya Pak, supaya saya lebih paham bagaimana latar belakang keluarganya sehingga saya bisa mengambil tindakan yang lebih tepat begitu. Mungkin itu Pak rencana saya. Kemudian saya juga berencana dari hasil wawancara tersebut, dari hasil survei saya tersebut Pak, saya berencana mungkin ada kayak strategi pembelajaran, mungkin saya nanti akan mencari kira-kira apa sih pembelajaran yang tepat untuk dia, minat dia itu seperti apa, sehingga nanti pembelajaran itu bisa nyambung dengan minatnya dia Pak. Mungkin seperti itu Pak rencana saya Pak. Baik Bu, jadi rencana Ibu ini sudah lengkap sekali ya, kompleks, berkolaborasi dengan guru, dengan orang tua, kemudian hasilnya itu akan dibentuk untuk menjadikan sebuah strategi gitu kan. Kalau menurut Ibu ini targetnya untuk wawancara dengan guru, dengan orang tua itu kira-kira membutuhkan berapa hari Bu? Kalau untuk memanggil siswa itu mungkin 1 hari Pak yang wawancara dengan siswanya, kemudian kalau sudah siswanya itu ke gurunya itu berikutnya, hari berikutnya, kemudian dengan orang tuanya itu hari berikutnya mungkin sekitar 1 minggu lah Pak cukup.
Artinya kan ketika pembelajaran itu strategi pembelajarannya sudah tidak ada masalah, Bu ya. Eh, Kemudian eh, ketika sudah hasil observasinya ini dilakukan, eh, tindak lanjut untuk membuat strategi itu kira-kira membutuhkan waktu berapa hari juga, Bu? Mungkin 2 hari, Pak ya. Oke, Bu, terima kasih. Eh, jadi menurut Ibu nih dari hasil obrolan kita, eh, Iya, Pak. kira-kira dapat solusi nggak kira-kira dari obrolan kita ini? Alhamdulillah Pak, dari obrolan kita ini saya merasa mendapatkan pencerahan dan solusi Pak. Saya tadinya saya kan agak bingung ya mau ngapain, tapi setelah kita ngobrol-ngobrol ini, ya oh akhirnya saya baru Pak, oh ya ini belum saya lakukan loh gitu Pak. Jadi saya merasa mendapatkan solusi Pak. Terima kasih banyak Pak ya atas obrolannya. Kalau seandainya saya ingin eh, bertatap muka lagi, ngobrol lagi, kira-kira Ibu bersedianya di kapan, waktunya kapan, Bu? Kan tadi itu 1 minggu Pak ya, ditambah 2 hari, mungkin minggu depannya gitu Pak, sekitar tanggal 5 Pak. Baik, Bu. Jadi nanti eh, kalau bisa nanti sih tanggal 5 kita bisa ngobrol lagi, sudah ada solusinya, Bu. Ya, sudah dilakukan observasinya, jadi ada strateginya sehingga kita lihat kita kira-kira perubahan anaknya seperti apa. Namun di dalam pelaksanaan seandainya ada permasalahan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol mungkin lewat WA gitu, Bu ya. Oke siap Pak. Oke, Bu, saya kira itu dulu untuk obrolan kita. Eh, ada hal yang ingin ditanyakan, Bu, sebelum kita tutup? Kayaknya cukup dulu deh Pak, soalnya ini kan sudah kita mau pelajaran yang lain juga Pak, mau masuk kelas ini. Baik, Bu, karena eh, saya rasa juga sudah cukup dan kita akan dilanjutkan di perjumpaan berikutnya, Bu ya. Dan Ya kita Pak. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.